Nggak usah terlalu pusing kalau lagi milih hardware PC, karena nggak yang murah, nggak yang mahal. Semuanya bagus. Emang ya? Oke, jadi sekarang ini kalau kita mau belanja hardware PC, itu tantangannya udah semakin berat, Bre. Pilihannya udah banyak banget. Dari yang murah banget sampai yang mahal banget, semuanya ada. Dan di tengah kebingungan kita, mau pilih yang mana, kita coba nih tanya ke forum, biar nggak salah pilih. Ternyata malah jadi tambah pusing, Bre. Karena di dalam forum itu ada satu golongan manusia baru gitu ya, yang sekarang kita sebut dengan kaum mendang-mending. Dan di sana, dari kita yang cuma nanya satu barang, saya mau beli barang ini kira-kira bagus atau enggak, kita akan berujung jadi tambah pusing. Karena kaum mendang-mending tadi akan bilang mending ini, mending itu. Dan akhirnya dari yang tadinya cuma tanya satu barang, kita berujung harus milih 7 barang. Dari yang satu tadi, terus 3 barang lain yang lebih mahal, dan 3 barang lain lagi yang lebih murah. Nah, salah satunya adalah soal SSD. Jadi kalau kita nanya di forum, saya mau beli SSD harga 250.000 nih, kira-kira bagus atau enggak? Nanti bakal ada orang yang bilang, mendingan yang 350 sekalian, atau ada juga yang bilang yang 150 aja, harganya lebih murah tapi speknya sama. Mau pilih yang mana? Nah, untungnya soal SSD ini, saya udah rutin tiap minggu dari sejak awal tahun melakukan pengetesan SSD. Kalau kamu belum lihat, kamu tonton dulu video di sini, ada banyak. Dan dari sana ternyata saya udah mulai bisa dapat gambaran nih bahwa ternyata selisih harga dari sebuah SSD itu akan berpengaruh secara langsung terhadap performance. Jadi walaupun kita lihat selisih harganya 40-50 ribuan, ternyata itu ada pengaruhnya terhadap performance. Jadi jangan-jangan kalau kita mau beli hardware sebenarnya nggak ada kata mending. Nah, kembali sekarang ke barangnya jelek atau bagus. Ya, kalau menurut saya sih nggak ada barang yang jelek sebenarnya ya, karena semua hardware yang dijual, ya bukan cuma hardware, semua barang apapun itu kalau dijual di pasaran, itu biasanya kualitas yang akan kita dapat itu udah sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Dan semuanya akan punya pasar masing-masing. Jadi walaupun kamu sampai berbusa nih ngomong di forum bahwa power supply harga 200.000 itu nggak bagus, tetap aja akan ada pasarnya. Akan ada kelompok orang dengan kebutuhan yang memang power supply 200.000 itu buat mereka bagus-bagus aja. Dan mungkin mereka sudah berpengalaman pakai power supply seperti itu dan nggak pernah ada masalah. Monitor profesional nggak boleh sembarangan. Asus ProArt Display PA279CV memberi yang kamu cari. 27 inch 4K LED berpanel IPS dengan viewing angle 178 derajat. Memiliki white mode color game mode 100% sRGB dan 100% Rec 709. Factory calibrated yang terverifikasi Kalman dengan color accuracy di bawah 2 delta E. HDMI, DisplayPort serta DP via USB-C dengan power delivery 65 watt serta dilengkapi USB hub. Selengkapnya cek link di bawah. Banyak orang yang bilang kalau mau beli power supply minimal yang 800 ribuan, katanya bagus. Bagus terhadap apa? Karena kalau dibandingin sama yang harganya 1,5 jutaan, dia jelek kok. Memang kalau dibandingin sama yang 400 ribu, dia bagus. Tapi berarti bagus jelek ini akan relatif. Relatif terhadap apa? Dan seperti tadi saya bilang bahwa power supply 200 ribu atau 300 ribu itu juga belum tentu jelek. Dalam arti akan ada orang yang pakai itu selama puluhan tahun dan gak pernah ada masalah. Kenapa bisa begitu? Kamu bisa coba tonton video saya satu ini. Di situ saya udah coba jelasin dengan cara yang ya mungkin lebih detail daripada video yang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan part lain, CPU atau GPU misalkan? RTX 4070 Ti, 4080 dan 4090. Mana yang lebih bagus? Secara performance udah jelas 4090 adalah yang paling bagus di antara ketiganya, tapi harganya mahal banget. Jadi buat kamu yang budgetnya nggak nyampe untuk beli 4090, ya mungkin 4070 Ti adalah yang paling baik untuk kamu. Mau bilang mending 4080 sekalian? Nggak bisa, Bre, karena duitnya nggak ada. Terus gimana kalau kita mau bandingin dengan brand yang lain? Misalkan RTX 4080 dibandingin sama RX 7900 XTX. Kalau secara gaming performance ya mereka kejar-kejaran. Tapi begitu ray tracingnya diaktifin, 7900 XTX langsung kalah telak. Apakah kita bisa bilang bahwa 4080 ini udah jelas lebih bagus? Enggak juga, Bre, karena harganya beda. Selisihnya lumayan banyak, bisa sekitar kurang lebih 5 jutaan. Dan hal yang sama juga berlaku pada CPU. Core i5 13600K dibandingin Ryzen 5 7600X. Secara gaming performance ya mereka hampir sama kali ya, kejar-kejaran. Tapi untuk keperluan yang lain, banyak orang yang membuktikan bahwa Core i5 ini jauh lebih kencang. Apakah bisa kita simpulkan bahwa 13600K lebih bagus? Enggak juga, karena harganya juga beda. Di saat video ini dibuat, selisihnya bisa sekitar 1,5 jutaan. Nah, tapi kalau kita beralih ke SSD lagi nih, ini jadi agak sedikit rumit.
Karena selisih harganya sama, tapi secara nominal jadi kelihatan kecil. Jadi karena harga SSD yang saya tes setiap minggunya itu ada di kisaran 150 sampai 200 ribuan. Jadi antara 130 dan 170 ribu itu selisihnya cuma sekitar 40 ribu rupiah doang. Tapi secara persentase itu sekitar 25%. Dengan skala persentase yang sama, GPU tadi 20 dan 25 jutaan ya selisihnya kurang lebih juga sekitar 25%-an. Terus CPU harga 4 juta, 5 juta ya kurang lebih ada di angka yang sama juga. Nah, dan ternyata angka 25% ini udah cukup untuk memberikan perbedaan performance yang cukup terasa. Dan dari salah satu pengujian yang udah saya lakukan, SSD harga 130.000 dan 190.000 perbedaan performance-nya besar sekali. Akhirnya semua akan kembali ke kebutuhan kita dan yang lebih penting adalah kembali ke budget kita ada berapa. Karena biasanya budget ini adalah sesuatu yang udah fix. Kamu mau butuh untuk editing misalkan, editing ini bisa luas sekali. Editing yang simple sampai editing yang advance itu banyak banget. Tapi namanya budget itu nggak bisa dibohongin. Budgetnya cuma ada 10 juta atau 15 juta. Ya udah, apapun kebutuhan kamu, ya budgetnya cuma segitu. Nggak bisa nambah. Seperti contoh GPU tadi, kalau budget kamu 25 juta, maka pilihan kamu adalah 4080. Nggak ada yang lainnya. Kalau budgetnya 20 jutaan, ya udah 7900 XTX. Tapi kalau budgetnya nggak sampai segitu, mungkin sekitar 16-17 jutaan, maka pilihan kamu ya 4070 Ti. Nggak ada yang lain, bre. Dan di setiap level harga tadi, performance-nya juga berbeda. Maksimalkan produktivitas dan hobi ngegame kamu dimanapun kamu berada. Victus by HP Laptop, salah satu gaming laptop terbaik di pasaran. Powered by 12 Gen Intel processor, GeForce RTX 30 series, high-speed NVMe SSD, dan high refresh rate anti-glare IPS display. Desainnya manis dengan bobot yang ringan tanpa mengorbankan cooling performance. Nggak perlu pusing soal software, karena kamu udah dapat Windows 11 Home dan Microsoft Office Original gratis. Dapatkan HP Victus ini di ELS ID. Terus bagaimana dengan perbandingan price versus performance? Karena banyak orang yang nyari yang ini aja nih, price versus performance-nya lebih bagus. Bahwa dengan duit yang ada, kamu bisa dapat FPS yang lebih tinggi, lebih efisien lah ceritanya seperti itu. Ini juga nggak bisa dijadikan solusi. Karena sekali lagi, kalau budget kamu adalah 25 juta, dan let's say 7900 XTX, dia punya price performance yang lebih bagus, lebih efisien, ya nggak masuk juga. Karena kamu dikasihnya duit sama kantor 25 juta, dan kamu disuruh nyari GPU dengan performance sekelas 25 juta. Bukan sekelas 20 juta. Tapi beda cerita dengan power supply. Jadi kalau tadi CPU atau GPU, kalau kamu beli yang murah atau yang mahal, perbedaannya hanya pada performance. Tapi kalau power supply beda cerita. Bedanya yang murah sama yang mahal bukan tentang performance-nya, tapi tentang dampaknya terhadap kesehatan PC kamu. Jadi kalau kita bicara kembali ke kebutuhan, ya power supply itu kebutuhannya bukan cuma dalam kapasitas, tapi juga proteksi terhadap gangguan listrik. Jadi kalau di tempat kamu listriknya stabil aja, ya beli power supply yang murah masih relatif aman. Tapi kalau di tempat kamu gangguan listriknya lumayan parah, ya bagusnya beli power supply yang agak mahal. Gimana cara milih power supply yang tepat dan gimana cara kita bisa tahu nih kondisi kelistrikan rumah kita seperti apa? Kamu tonton di video yang ini. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri memang ada produk-produk tertentu yang nggak bagus secara performance. Dia udah diproduksi sama brand yang lumayan terkenal, tapi begitu masuk ke pasaran, ternyata banyak trouble. Entah barangnya overheat, entah dia ternyata performance-nya nggak stabil dan sebagainya. Tapi ini bukan masuk dalam kategori bagus atau jelek. Ini masuk pada kategori cacat produksi. Di mana yang harus dilakukan sama pabrik adalah merevisi produknya dengan yang lebih bagus, disempurnakan, dihilangkan tadi cacat-cacat yang ada. Intinya sih bagus atau jelek itu relatif terhadap apa? Terhadap barang yang mana dan terhadap kebutuhan kita yang seperti apa. Dan soal kebutuhan ini kita juga harus jujur, kita memang mau nggak mau harus cari tahu sendiri kita butuhnya yang mana sih, kita kondisi listrik rumah seperti apa sih, dan kita nggak bisa terpengaruh sama orang yang bilang mending ini atau mending itu. Karena kondisi mereka berbeda dengan kita. Ada yang bilang bahwa power supply 300.000 yang dia pakai itu selama 10 tahun nggak pernah ada masalah, mungkin karena di tempat dia listriknya stabil. Barang yang sama dibawa ke rumah kamu bisa aja meleduk dalam waktu 1 minggu karena kelistrikan di tempat kamu jauh lebih kacau. Dan jangan terjebak sama price versus performance, karena price performance ini menurut saya adalah sebuah justifikasi untuk orang yang duitnya banyak untuk dia beli barang yang lebih mahal. Dan sebaliknya, dia juga bisa jadi justifikasi untuk orang yang budgetnya terbatas untuk beli barang yang harganya lebih murah. Dengan alasan, ini aja nih price performance-nya lebih bagus. Dan satu lagi, jangan terpancing sama kaum mendang-mending. Mending ini, mending itu.
Gak bisa, karena salah-salah kamu bakal tergiring untuk beli barang yang akhirnya di luar budget kamu atau di luar kebutuhan kamu, atau yang lebih parah, akhirnya kamu malah beli barang yang di bawah kebutuhan kamu. Jadi PR, cari tahu betul-betul apa yang kamu butuhkan dan jangan terlalu bergantung pada orang lain karena cuma kamu yang tahu. Kita ketemu lagi di video yang lain.